kembali lagi dengan channelnya Darurat 104. Pada pertemuan sebelumnya atau pada praktikum sebelumnya, saya sudah membuat video bagaimana cara membuat diagram di Microsoft Word. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu tentang diagram dan tabel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang tabel. Bagaimana sih cara membuat tabel di Microsoft Word? Sama dengan sebelumnya juga, Microsoft Word-nya itu bebas antara 2000. Kalau mungkin yang terbaru mungkin sekarang 2020 ya, 2018, 2020. Kalaupun misalnya ada yang masih menggunakan 2007 ataupun 2010 seperti saya, ataupun 2016, tidak masalah. Itu ya, tidak mempermasalahkan. Oke, lalu pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya seperti biasa. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman dan anak-anak tekan tombol like jika suka dengan video seperti ini, dan silahkan di komen bila ada hal yang ingin ditanyakan, dan di share bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe. Kalaupun tidak di subscribe juga tidak masalah, yang penting saya berbagi informasi, saya berbagi ilmu, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, dan semoga kabar teman-teman, kabar anak-anak semuanya sehat semua ya, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah kita lanjutkan, kita buka Microsoft Word-nya tahun 2010. Lanjut, dimana kita akan mencari tabel. Apa sih yang dimaksud dengan tabel? Tabel itu adalah suatu ringkasan yang disusun secara rapi. Itu tabel itu adalah suatu ringkasan yang disusun secara rapi dan memudahkan kita, ataupun anak-anak, ataupun saya pribadi, ataupun teman-teman semuanya, untuk memahami suatu informasi, memudahkan kita. Tabel itu suatu informasi yang disusun secara rapi dan memudahkan untuk memahami suatu informasi. Jadi tabel tersebut akan mudah ditelaah dan mudah dipahamin ketika disusun secara rapi, secara ringkas, dan kita mudah memahaminya. Seperti itu. Oke, langkah pertama kita cari tahu dulu di mana tabel. Tabel itu sama dengan diagram, itu berada di menu insert. Oke, kita klik menu insert. Setelah itu di mana tabel? Nah, kalau yang di diagram itu harus ngeklik yang di smart art-nya ini dulu, tapi kalau tabel tidak perlu. Jadi tabel sudah ada di sini sendiri, sudah berdiri sendiri. Tinggal kita pilih, kita klik. Setelah itu kita mau membuat beberapa data, tergantung ini dari kemauan dan kebutuhan yang akan kita buat. Tabelnya kita mau membuat berapa? Misalnya saya mau membuat 3 atau 4 misalnya. Oke, kita buat 3. Ini yang tabel itu kan ada 3 bagian, ada kolom, baris, dan sel. Yang vertikal itu yang yang menyamping itu yang kolom, koreksi error, ataupun kalau kebalik yang ke bawah ini adalah baris, dan yang di tengah-tengahnya ini antara perpotongan antara kolom dan baris itu adalah sel. Misalnya saya membuat 3 data ya. Misalnya di sini saya membuat, saya kecilkan sedikit, terus ini juga saya kecilkan sedikit. Kalaupun misalnya anak-anak mau membuat data yang lebih lebar, yang lebih banyak, itu juga tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang anak-anak inginkan, seperti itu. Oke, yang pertama saya tulis nomornya dulu. Terus di sini misalnya nama siswa. Setelah itu nama siswa, di sini alamatnya. Ini sebagai contoh data yang akan kita buat. Jadi anak-anak bisa membuatnya dengan lebih mudah dan lebih nanti bisa dikembangkan sendiri seperti apa anak-anak ingin membuat tabel tersebut. Setelah itu kita kalau mau divariasikan dengan bentuk yang lain juga silakan. Oke, kalau saya misalnya nih, saya pilih yang warna biru seperti ini. Oh, tidak kelihatan kalau warna biru ya. Oke, saya pilih yang biasa aja. Misalnya di sini. Terus 3 misalnya.
Ini misalnya namanya mahasiswa Dana Pradana Mangkusumo. Ini sebagai contoh ya. Kalaupun misalnya ada nama yang sama di sini, saya tidak bermaksud membuat contoh, tapi ini hanya sebagai data yang akan saya buat, sebagai contoh data yang akan saya buat. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menjelekkan nama, bukan, tapi ini sebagai contoh. Terus misalnya di sini Rini Andini 5. Terus di sini yang selanjutnya apa ya, nama saya sendiri aja deh, Darul BKS sebagai contoh. Terus alamatnya ini Jalan Garuda 10 nomor 5 atau nomor 4 Palangkaraya. Terus di sini Jalan Raden Saleh 3 Gang 4 nomor 12. Terus di sini Jalan PA Milono kilometer 3 perumahan Mangga 3 Palangkaraya. Semuanya di belakang Palangkaraya. Nah seperti ini. Ini mau kita mau diapain dulu nih? Misalnya mau dibuat supaya warnanya yang di beberapa bagian mau dibuat tebal, ataupun satu bagian ini mau di dalam misalnya itu mau dipertebal, itu juga silakan. Nah terus kalau misalnya nih ternyata tabelnya kurang, tinggal kita pilih yang draw tabel, kita pilih terus kita buat ulang. Oke, di sini nanti kita bisa memasukkan lagi tabelnya. Nah kita pilih yang, atau misalnya tadi kalau draw tabel itu untuk menambahkan tabel lagi, kalau di sini juga bisa ini yang draw tabel. Nah ini kita klik sesuai dengan garisnya, dimana kita akan menambahkan atau menyisipkan tabel tambahan. Tinggal dikasih garis 1, 2, sesuaikan dengan kebutuhan yang anak-anak inginkan. Oke, setelah itu ini sudah saya tambahkan nih. Setelah itu kalau misalnya ternyata tabelnya berlebihan, kebanyakan, kita tinggal di blok, diklik di mana tabel tersebut yang akan kita hapus. Terus di blok, diklik di kiri pada mouse, terus ditarik di mana akan kita menghapus, terus pilih yang tombol delete, atau untuk menghapusnya, untuk menghapus semuanya ini pilih yang backspace. Nah kita pilih yang mana nih? Kalau misalnya kita pilih yang, kalau misalnya sel yang ke kiri, berarti tinggal pilih ini shift cell left, terus kita oke. Nah hilang seperti itu. Setelah itu kalau misalnya ini anak-anak mau menambahkan warna yang lainnya ataupun mau ditambahkan yang lainnya juga silakan. Setelah itu disimpan. Setelah jadi tabel seperti ini, terus di save as, misalnya tulis tabel siswa, terus itu namanya Al Kudus sebagai contoh. Al Kudus, terus namanya misalnya Rini, terus di save seperti itu. Nah mungkin video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, saya ataupun Ustadz sebagai manusia biasa juga mungkin dalam proses pembuatan videonya kurang jelas, silahkan di kolom komentar ya, jika ada yang ingin ditanyakan dan dikoreksi. Mungkin suatu saat video ini akan saya perbaiki, untuk kedepannya saya akan dan
apa ya, karena juga saya sama-sama kita belajar, saya hanya sekedar berbagi ilmu pengetahuan terkait tentang komputer dan lain sebagainya. Dari saya mungkin cukup sekian. Silahkan di-share video ini jika video ini bermanfaat buat anak-anak ataupun buat teman-teman yang teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian. Tetap semangat, jangan mudah putus asa, jangan mudah puas dalam belajar, dalam mencari ilmu. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.